Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan di saat ini, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan segala pujian hormat kepada Tuhan, dan mari bersama kita mengangkat pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kami naikkan lipat terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Saat ini bermohonlah kami kepadamu, Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah kami, ketika kami hendak membaca firman dan merenungkannya. Biarlah hikmat yang Tuhan beri, membawa kami bukan hanya dapat memahami, mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu, tetapi itulah pula yang akan kami dapat wujud nyatakan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari bersama kita membaca dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema perenungan kita di saat ini adalah hati sebagai hamba. Saudara-saudara, kalau disuruh untuk memilih, kita mau pilih yang mana? Memiliki hati hamba atau memiliki hati tuan? Menjadi seorang tuan tentu lebih enak, dilayani, dituruti keinginannya, punya kekuasaan yang besar atas anak buah, dan haknya kelihatan lebih besar dari kewajibannya. Tetapi menjadi seorang hamba sudah tentu tidak enak, karena melayani, menuruti keinginan orang lain, siap disemprot jika kinerja tidak memuaskan, lebih besar kewajibannya daripada haknya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah yang mau punya hati seorang hamba? Saudara-saudara, dalam firman Tuhan kita di saat ini, Maria mengambil keputusan untuk menerima semua yang dikatakan malaikat Gabriel kepadanya sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan Allah. Maria sebagai perempuan yang sedang menjalani masa pertunangan dengan Yusuf, di tengah-tengah masa pertunangan tersebut, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan rancangan Allah yang akan melibatkan dirinya untuk mengandung sebelum menikah, namun ia menyadari dirinya adalah hamba Tuhan, maka ia pun harus taat, patuh, setia, dan hidup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Maka tidak ada tempat untuk menyatakan tidak. Maria tidak membantah, juga tidak menunda waktu sampai dia menikah dengan Yusuf. Tetapi dengan ketaatan seorang hamba,
dia siap menjalani hal yang tidak mudah itu. Ketaatannya kepada Tuhan Allah jauh lebih besar daripada ketakutannya terhadap resiko yang akan menimpa dia kelak. Karena pada masa itu ada hukuman bagi orang yang hamil di luar nikah adalah dirajam sampai mati karena dianggap melakukan persinahan. Namun, karena itu adalah perintah Allah, rancangan Allah, maka Maria menaati kehendak Tuhan dengan menyatakan, dalam bacaan kita dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah saudara hidup dengan ketaatan seperti Maria? Ataukah selama ini saudara-saudara menjalani hari-hari yang diliputi keraguan-raguan terhadap segala kehendak dan rencana Allah? Jika keraguan-raguan terhadap kehendak dan rancangan Allah terus membayang-bayangi kehidupan kita sebagai seorang abdi Allah, maka kemungkinan besar kita belum benar-benar mengenal sosok Allah Tuhan kita. Firman Tuhan kita mengajak kita untuk memiliki hati sebagai seorang hamba yang hidup dalam kerendahan hati, setia, taat, siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap, dan tidak diperhitungkan oleh orang lain. Kita hanya memikirkan tentang kepentingan Kristus. Apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaannya. Walaupun ada banyak hal yang sulit dimengerti menurut pikiran manusia, kita harus tetap percaya dan berserah kepadanya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa memiliki hati hamba, kita tidak layak melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah dibimbing, dituntun dengan firman yang boleh kami baca, sehingga kami terus diingatkan untuk bisa memiliki hati sebagai seorang hamba, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan, sehingga kami yakin percaya kami pun akan dipakai oleh Tuhan, bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dan saat ini, kami pun bermohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa juga memberkati kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, dalam berbagai harapan kerinduan, dalam berbagai impian dan cita-cita kami, lewat setiap kerja, usaha, pendidikan, biarlah semuanya dalam campur tangannya Tuhan. Tuhanlah yang akan membawa kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh besar, lewat keberhasilan dan kesuksesan yang akan Tuhan anugerahkan. Karena itu, bermohon dan memintalah kami kepadamu, dan kami akan percaya ada waktu Tuhan yang sungguh tepat yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kami sekalian. Dan kami juga senantiasa bermohon bagi saudara-saudara kami, ketika di saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan menolong dengan memulihkan lewat jamahan tangan Tuhan, sehingga berkat kesembuhan akan selalu Tuhan berikan. Bahkan bagi mereka yang dalam pergumulan masalah, Tuhan juga senantiasa melihat keberadaan kehidupan mereka, memberi semangat, memberi kekuatan, kemampuan, sehingga mereka pun boleh merasakan kebaikan Tuhan lewat jalan Tuhan yang sungguh indah yang akan mereka nikmati. Dan karena itu ya Tuhan, kami akan percaya hidup kami di hari ini semuanya ada dalam pengaturannya Tuhan. Karena itu, biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kami sebagai manusia. Dan inilah yang menjadi seruan sembahyang kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.